Halo semuanya, selamat pagi Mner, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 hari ini akan membahas tentang fungsi dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Nama saya Michelle Sandy Beatrix Soleh dengan NIM 23071101. Bersama saya sudah ada teman-teman kelompok saya yaitu Saya Laurentius Timomor dengan NIM 220711010659. Saya Yeriko Ganuangko dengan NIM 220711010895. Nama saya Yehuda Batong dengan NIM 220711010894. Nama saya Yeskel Rumengan dengan NIM 220711010907. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur tertentu. Intinya, PPU ini jadi dasar hukum yang berlaku dan mengatur masyarakat. Kalau begitu, apa fungsi utama dari peraturan perundang-undangan? Fungsinya banyak, antara lain yaitu yang pertama mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945, dan yang kedua menjadi pedoman hubungan antar lembaga negara dan juga antar warga negara. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Yeskiel. Memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban, melindungi hak serta kewajiban warga negara. Jadi, bisa dibilang PPU ini alat untuk mewujudkan tujuan negara, demokrasi, dan keadilan. Kalau dari segi asas, peraturan ini harus didasarkan dengan apa saja? Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain kejelasan tujuan, pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Nah, semua asas ini penting supaya produk hukum tidak tumpang tindih dan bisa diterapkan secara efektif. Materi muatan apa saja yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan? Materinya adalah substansi aturan, misalnya tentang hak asasi manusia, kewajiban warga negara, pelaksanaan kedaulatan, wilayah negara, kewarganegaraan, sampai dengan keuangan negara. Selain itu, materi muatan harus berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum, dan pengayoman supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, untuk pertanyaannya, ada tidak contoh nyata bagaimana peraturan perundang-undangan berperan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu ada, contohnya UU Perlindungan Konsumen. Aturan itu melindungi hak pembeli memastikan barang atau jasa yang diperjualbelikan sesuai standar dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar. Itu menunjukkan bahwa PPU benar-benar berfungsi menjaga keadilan dalam masyarakat. Baik, izinkan saya menambahkan beberapa poin penting mengenai fungsi dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Pertama, jika kita melihat dari perspektif teori hukum, fungsi peraturan perundang-undangan tidak hanya sebatas memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, peraturan yang baik adalah peraturan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat pada masanya. Yang kedua, mengenai materi muatan, perlu kita pahami bahwa materi muatan undang-undang hanya hal-hal yang benar, penting, dan mendasar. Misalnya, tentang hak asasi manusia, kedaulatan negara, kewarganegaraan, serta keuangan negara. Sementara hal-hal yang lebih teknis dapat diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Hierarki ini dibuat agar setiap norma hukum sesuai dengan tingkatannya. Tidak terjadi tumpang tindih, tetap konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi.
Ketiga, asas dalam pembentukan peraturan juga harus selalu dijaga. Kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan, hingga asas keterbukaan adalah prinsip-prinsip yang tidak bisa diabaikan. Ketika asas ini dilanggar, peraturan yang dihasilkan seringkali menimbulkan masalah berupa multifasir, benturan norma, maupun penolakan dari masyarakat. Kasus seperti itu menunjukkan pentingnya proses legislasi yang transparan, partisipatif, dan sesuai prosedur. Selanjutnya, dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan negara dengan warga negara, tetapi juga menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan publik. Misalnya, dalam bidang ekonomi, hukum menjadi sarana untuk menciptakan kepastian bagi investor dan perlindung bagi konsumen. Dalam bidang sosial, hukum melindungi kelompok rentan, menjamin hak pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dengan kata lain, keberadaan peraturan perundang-undangan selalu berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional. Akhirnya, dapat kita simpulkan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan fondasi dari seluruh sistem hukum di Indonesia. Fungsi utamanya adalah memastikan hukum dapat hadir sebagai sarana rekayasa sosial yang tidak hanya mengatur tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih tertib, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fungsi dan materi muatan peraturan menjadi sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa hukum maupun warga negara yang baik. Demikian tambahan penjelasan dari saya. Semoga pembahasan ini dapat memperkuat pemahaman kita semua tentang peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya, peraturan perundang-undangan punya peran vital. Dia jadi sarana untuk menjaga ketertiban, memberi kepastian hukum, sekaligus melindungi hak-hak warga negara. Isinya mencakup hal-hal mendasar, mulai dari hak asasi manusia sampai urusan negara. Jadi, bisa dibilang, tanpa peraturan perundang-undangan yang baik, penyelenggaraan negara tidak akan berjalan sesuai prinsip hukum, demokrasi, dan keadilan.